Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Pelabuhan Perikanan Semen Kendari, yang saya hormati pribadi Pak Ustadz Mafasoba, beliau adalah mantan wakil wali kota, ya, dan beliau sudah sering kesini. Selanjutnya saya hormati Bapak Ibu, ya, para pejabat, ya, tentunya teman-teman yang sama berbahagia. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita mengucapkan alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka kita akan mengadakan pembinaan rohani yang dirangkaikan dengan halal bil halal, yaitu yang kami hormati Pak Ustadz, Pak Musadar. Alhamdulillah beliau juga sering mengunjungi kita. Semoga ke depan rutin ya kita bisa bersilaturahmi bersama seperti ini. Terima kasih Ustadz. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan semuanya, para senior-senior, kemudian banyak juga yang seumuran saya kayaknya di sini, dan di bawah saya juga ya, setengahnya juga banyak juga anak-anak muda ya. Terima kasih semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, tentu saja ini semua atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta alam semesta, sehingga kita bisa hadir bersama, duduk di ruangan ini untuk sama-sama kita mengikuti kegiatan rutin sebenarnya setiap bulan, dan sekaligus karena ini habis lebaran ya, kita adakan acara halal. Alladzi ya'lafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Samudra, seluruh pejabat, keluarga besar, tanpa mengurangi penghormatan dan kemuliaan setinggi-tingginya, tidak menyebut satu persatu. Alhamdulillah, di pagi yang sangat cerah, mudah-mudahan secerah hati, pikiran dan perasaan kita, secerah itu pula suasana dalam semangat kerja masing-masing kita bersama-sama hadir di acara halal bihalal, ya, pembinaan rohani yang alhamdulillah ini mungkin kegiatan rutin hanya karena momennya selesai lebaran dirangkaikan dengan halal bihalal. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk, diperintahkan pimpinan kepada kita, karena pimpinan itu ya perwakilan negara itu. Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim wahwa syarrul lakum. Terbalik di surah Al-Baqarah ayat 100. Wa asa an takrahu syai'a wahwa cara halal bihalal, ya, pembinaan rohani yang masuk dari materi halal bihalal yang kita siapkan. Saya mau cahaya yang masuk
buka jendela, ambil secerca cahaya yang melintas, tangkap itu lalu dipotong sebelah kanan. Lalu kemudian ingat firman Allah di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 100, wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum. Lalu Allah mengulang, wa asa an tuhibbuna syai'a wa huwa syarrul lakum. Lalu Allah mengunci, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang tadinya kamu tidak suka, itu yang terbaik menurut ilmunya Allah buat kamu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tempat tugas yang baru. Dan boleh jadi sesuatu yang kita sangat suka, sangat cintai, sangat harapkan, tidak baik menurut ilmunya Allah buat kita. Lalu Allah mengunci, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kamu tidak tahu. Maka kembali perbaiki saja niat, ikhtiar yang sungguh-sungguh. Begitu siklusnya kita. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Samudra, seluruh pejabat keluarga besar, tanpa mengurangi penghormatan dan kemuliaan setinggi-tingginya, tidak menyebut satu persatu. Alhamdulillah, di pagi yang sangat cerah, mudah-mudahan secara hati, pikiran dan perasaan kita, secara itu pula suasana dalam semangat kerja masing-masing kita bersama-sama hadir di acara halal bihalal, ya, pembinaan rohani yang alhamdulillah ini mungkin kegiatan rutin hanya karena momennya selesai lebaran dirangkaikan dengan halal bihalal. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk dari materi halal bihalal yang kita siapkan, saya mau mengomentari sedikit arahan Bapak Kepala Pelabuhan luar biasa. Jadi yang penting itu kita perbaiki dulu ya, bahwa apa yang saya lakukan dalam pekerjaan ini adalah ibadah saya kepada Allah. Rugi kita Bapak Ibu kalau aktivitas kita selama 58 tahun usia kita dan itu tidak bernilai ibadah.
bahwa disinilah saya bisa bermanfaat kepada bangsa, negara, masyarakat, para nelayan, dengan mengemban tugas dan tanggung jawab yang sebaik-baiknya. Adapun gaji, promosi, tunjangan, dan segala sesuatu yang terkait dengan pekerjaan kita, itu bukan tujuan. Itu hanya konsekuensi logis dari sebuah sistem yang kita berinteraksi di dalamnya. Tujuan kita, disinilah saya bisa bermanfaat. Tujuan kita, setiap masuk kantor, disinilah saya bisa bermanfaat kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat, kepada sesama manusia. Karena kita meyakini bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya terhadap sesamanya manusia. Kalau itu, maka insya Allah kita akan menikmati pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Sekali lagi bahwa gaji, tunjangan, fasilitas yang ada terkait dengan pekerjaan itu konsekuensi logis, bukan tujuan. Tujuan kita yang harus kita evaluasi adalah sesungguh-sungguh apa saya melindungi kepala pelabuhan hamba, berikan kesehatan ya Allah, lembutkan jiwanya, tenangkan keluarga. So kalau kacau keluarga beliau, kita juga kacau. Kalau beliau uring-uringan terus, kita juga panas itu. Dan ketika kita saling mendoakan, salah satu doa yang diijabah oleh Allah, mendoakan saudaranya, dan saudaranya tidak tahu bahwa dia didoakan. Tidak usah juga selesai salat tahajud kita doakan beliau, subuh-subuh kita SMS, alhamdulillah Pak, tadi malam saya khusus salat tahajud, saya sudah doakan Bapak. PDKT itu. Biarlah Allah yang tahu, dan pasti sampai kepada beliau. Siapa yang menggenggamkan itu? Siapa yang membolak-balikan hati? Siapa yang menyambungkan hati antara hamba yang satu dengan hamba yang lain? Kita tidak punya kendali. Makanya doa yang paling sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hati hamba dalam kebaikan agama ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada rotasi seperti itu, baik sangka kepada pimpinan, doakan pimpinan, doakan teman-teman kita. Lalu kemudian ingat firman Allah di surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbuna syai'a, terbalik, wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum, terbalik di surah Al-Baqarah ayat 100, wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum. Lalu Allah mengulang, wa asa an tuhibbuna syai'a wa huwa syarrul lakum. Lalu Allah mengunci, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang tadinya kamu tidak suka, itu yang terbaik menurut ilmunya Allah buat kamu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tempat tugas yang baru. Dan boleh jadi sesuatu yang kita sangat suka, sangat cintai, sangat harapkan, tidak baik menurut ilmunya Allah buat kita. Lalu Allah mengunci, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kamu tidak tahu. Maka kembali perbaiki saja niat, ikhtiar yang sungguh-sungguh. Begitu siklusnya kita. Nah, kemudian terakhir kita sangat setuju fokus, the power of focus. Ada buku yang sangat bagus. Sekalian, matahari ini energi yang terbesar di alam semesta adalah matahari. Di puncak teriknya matahari jam-jam 1:30, kalau kita keluarkan tisu, terbakar kira-kira. Kita taruh di halaman kantor, di puncak teriknya matahari, terbakar tidak? Realitasnya terbakar tidak? Tidak kan? Tidak. Padahal energi terbesar. Tetapi tidak usah ditaruh di matahari. Ini ditaruh di ruangan saja, di sini Bapak. Ada secercah cahaya masuk. Secercah cahaya masuk, itu kita tangkap dengan loop. Pernah lihat loop kaca pembesar? Kemudian kita fokus di belakangnya, titiknya kita fokus. Terbakar tidak? Bakar. Maka kekuatan fokus itu luar biasa. Kita sangat setuju dengan beliau. Fokus. Karena kalau tidak fokus, besar energi matahari, tidak pernah bisa membakar kertas yang sudah kosong, yang sudah kering ini.
Tetapi kalau fokus, kertas bangsa pun terbakar, bangsa. Hanya cercah cahaya yang masuk, buka jendela, ambil secercah cahaya yang melintas, tangkap itu, lalu difokus di belakangnya, di titik paling fokus. Semakin kecil titiknya, semakin fokus. Terbakar, bangsa. Maka betul arahan beliau, kita fokus potensi dan kekuatan kita. Kalau kita fokus, maka coba lihat Pak sekarang, terus dipikirkan. Dulu besi itu hanya dipakai untuk apa? Linggis, parang, ya kan Pak? Tapi kalau terus dipikirkan pemanfaatan, sama. Kalau tugas kita pikirkan terus, siang malam kita pikirkan. Jangan hanya menggugurkan, sekedar menggugurkan tanggung jawab. Tidak dinikmati dan tidak akan ada prestasi kalau begitu. Penyertaan cinta, penyertaan hobi, dicintai pekerjaan, dan keinginan untuk memberikan yang terbaik, itu yang biasa melahirkan karya-karya monumental. Kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kita masuk jam berapa, pulang jam berapa. Sering dipepet kalau saya terima apel, jangan kita 7.40. Datang jam 7, pulang jam 4, tidak ada apa-apa yang kita bikin. Hanya sekedar menyerahkan fisik, menyerahkan waktu, tetapi pikiran dan perasaan kita di luar sana. Tidak akan pernah optimal karya-karya yang kita bisa lahirkan. Tapi kalau difokus, datang pikirkan, terus dipikirkan. Lihat besi, pemanfaatan besi terus dipikirkan. Sekarang besi, siapa yang bisa membayangkan bahwa besi yang dulunya hanya linggis, parang seperti itu, sekarang besi bisa terbang di angkasa dengan kecepatan lebih cepat daripada burung yang paling cepat terbang. Besi bisa berenang di lautan samudra sana. Masuk menyelam dengan besi. Kenapa? Karena fokus dan terus dipikirkan pemanfaatan besi. Sebodoh-bodohnya orang, kalau terus dia fokus dirinya, kemudian dia terus memikirkan pengoptimalan fungsi yang ada pada dirinya, pada titiknya nanti dia bisa melahirkan karya yang besar. Yang terakhir, sebelum saya masuk, kayaknya sudah ini materinya juga ya. Saya sampai jam berapa Ustaz? Karena masalahnya hari Jumat, saya khatib agak jauh. Nanti menunggu terangnya bulan baru menulis. Menulisnya pakai celup-celup. Tetapi melahirkan karya-karya monumental. Nah, Bapak sekalian, satu hari ketika beliau masih kecil menuntut ilmu, lalu kemudian berputar-putar mencari guru, beliau menyimpulkan sampai pada yang putus asa, sampai pada titik, aduh, saya bagaimanapun saya berusaha tidak akan pernah jadi ilmuwan, berat. Lalu satu malam beliau memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan, jadi dia lari dari pondoknya, dari syekhnya, kemudian dalam perjalanan pulang ke kampungnya di Askalan, beliau bernaung di sebuah pohon besar. Ada pohon besar, di bawah pohon itu ada batu cadas. Batu cadas dalam pemikirannya, ya seperti juga kita, ini batu yang sangat keras. Saking kerasnya batu cadas itu kalau dipukul mematikan api. Tetapi yang menarik adalah batu cadas itu berlubang dan pecah, berpecah-pecah. Lalu beliau mencari apa penyebab batu yang sangat keras ini pecah-pecah. Beliau keliling, lalu dia melihat ada lubang. Dia menatap ke atas, ada air yang menetes. Dia menyimpulkan, air yang hampir tidak punya kekuatan inilah yang melubangi batu yang sangat keras. Dan dari sanalah asal muasal pecah dan retaknya batu yang sangat keras ini. Ada kesadaran baru dalam dirinya. Masya Allah, luar biasa. Air hampir tidak punya kekuatan, Mas. Tetapi tidak pernah bosan menetes, terus menetes. Sepanjang waktu menetes, sehingga hasilnya batu yang sangat keras itu berlubang. Dan dari sanalah asal mula retak dan pecahnya batu cadas itu. Ada kesadaran baru. Beliau mengatakan kesadaran dalam dirinya, sebodoh-bodohnya saya, kalau saya tidak pernah berhenti untuk belajar, sebagaimana selemah-lemahnya air menetes, tetapi tidak pernah berhenti menetesi batu yang sangat keras ini, dia melubanginya. Kalau terus saya belajar, sebodoh-bodohnya saya juga akan suatu saat bisa pintar. Maka tidak jadi pulang di kampungnya, kembali ke beliau bertemu dengan gurunya. Lalu menceritakan, wahai Syekh, sesungguhnya saya sudah berniat untuk lari, tetapi saya mendapat hikmah di bawah pohon besar.
mendapat hikmah dari batu cadas. Nah, boleh ceritakan apa yang terjadi? Lalu syekhnya itu tersenyum mendengarkan penuturan muridnya, dan syekh yang bijak ini ingin agar semangat ini betul. Jadi ketika gurunya mendengarkan itu dengan seksama, beliau ingin agar semangat ini senantiasa mengilhami anak ini, muridnya. Maka setelah selesai cerita, gurunya menyatakan, kalau begitu wahai anakku, saya gelari kamu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu itu anak, Hajar itu batu, Al-Asqalani dari kampung Asqalan. Kamu anak batu dari kampung Asqalan. Lalu beliau terus mengingat peristiwa itu, dan pada akhirnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau Bapak ketik, karya-karyanya luar biasa monumental. Satu judul yang ada di rumah itu di buku, 36 buku begini judul besarnya, Pak. Ya. Satu judul namanya Fathul Bari, sarah lengkap terhadap hadis-hadis Bukhari. Dan tidak ada lagi yang berani memberikan sarah atau penjelasan. Imam Nawawi yang terkenal yang memberikan sarah terhadap Imam Muslim, diminta juga untuk memberikan sarah terhadap hadis-hadis Bukhari. Boleh mengatakan tidak ada sarah lagi sesudah Fathul Bari, karena saking lengkapnya. Ini karena apa, Bapak sekalian? Karena fokus, tidak pernah menyerah. Maka baik sangka, perbaiki niat, ikhtiar sungguh-sungguh, selebihnya tawakal kepada Allah. Ada surat tugas, doakan pimpinan, ya Allah, mudah-mudahan pimpinan saya dalam keberkahan Allah, diberkahi seluruh turunan-turunannya, dan keputusannya ini juga berkah buat saya. Jangan sudah itu, berkahnya jauh pasti. Baik saja Bapak sekalian. Karena itu tadi, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbuna syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Itu bukan bisnis, itu ayat, Bapak sekalian. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak suka itu baik, itu yang terbaik. Siapa yang tahu kalau nanti di sana ada promosi, ada ketemu pimpinan, ada berganti orang, lalu kemudian kita mendapatkan sesuatu yang baru dalam hidup kita, dan dari sanalah perubahan kehidupan itu kita dapatkan. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kamu tidak tahu. Maka perbaiki saja niat, tawakal menerima keputusan dengan baik sangka. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya baru mau masuk ini. Ini saya sudah tutup karena tadi beliau arahan saya catat-catat. Oh, terakhir, ini yang di atasnya ada Khalid bin Walid. Jadi seharusnya kita menerima perintah dari atasan, pimpinan. Kalau baik sangka, kalau berangkat tadi niatnya, di sini saya bisa beribadah, di sini saya bisa bermanfaat. Ini dulu yang harus hadir, Bapak sekalian. Bahwa kita masuk mengambil pilihan ini, saya dulu kumpulkan lurah-lurah. Bapak-bapak lurah, berapa penduduk kota? Hanya 60 lurah seperti Bapak. Bapak-bapak camat, berapa penduduk kota? Hanya 10 seperti Bapak. Kalau tugas tanggung jawab ini didedikasikan, disinilah saya bisa bermanfaat terhadap Islam. Ingat, investasi yang tidak pernah rugi adalah berbuat baik. Investasi yang tidak pernah rugi adalah berbuat baik. Maka jangan sia-siakan kesempatan berbuat baik, walaupun hanya bertegur sapa dan senyum kepada nelayan yang berhubungan dengan kita. Nanti dia pulang, itu Pak Kepala Pelabuhan, saya lihat saja wajahnya tenang hatinya. Yang pertama SK beliau keluarkan memberhentikan Khalid bin Walid. Dan di mana Khalid bin Walid ketika diberhentikan? Sementara memimpin pasukan melawan Romawi. Coba. Begitu diantar surat pergantian oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini juga bintang ke bintang. Setelah beliau luar biasa juga. Lalu kemudian dia baca, apa kata Khalid bin Walid? Wahai saudaraku, saya sudah memahami keputusan ini, tetapi lihat pasukan kita lagi berhadapan dengan musuh. Kalau dia tahu, saya khawatir semangatnya merosot. Saya saran, kamu sekarang sudah panglima, tapi jangan langsung memberikan perintah kepada pasukan. Perintahkan kepada saya sudah prajurit biasa sekarang. Kamu yang panglima. Tetapi supaya mereka tetap tahu, dia tidak tahu bahwa sudah berganti panglima, nanti selesai peperangan baru dikumpulkan, diberitahu. Sementara ini, perintahkan perintahmu kepada saya, nanti saya perintahkan kepada pasukan.
seluruh strategimu perintahkan ke saya, nanti saya sampaikan kepada pimpinan-pimpinan pasukan yang di bawah. Luar biasa. Sudah memikirkan, ini tim yang indah, ini yang niatnya memang bukan untuk diri, niatnya untuk melakukan kebaikan. Oh, kalau kita merasa panglima yang tak pernah dikalahkan, lalu diganti sementara memimpin pasukan, yang ganti juga junior kita, kira-kira apa kita bilang? Oh, ada yang bilang, kau berperan di sana, mudah-mudahan kau menang. Itu doa, tetapi sesungguhnya laknat itu, mudah-mudahan kau menang. Ini jangan, kalau ini yang terjadi nanti bahaya. Pasukan nanti berpikir tercabang pikirannya, perintahkan kepada saya, oh luar biasa. Itu Khalid bin Walid. Nah, kalau itu yang terjadi, nama kita akan dikenang dimanapun kita bertugas. Bukankah apa yang kita cari hidup ini? Putar-putar. Maka benar itu pepatah lama. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan daging. Manusia mati meninggalkan nama, Bapak. Jadi akan dikenang nama kita itu. Ya. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan tulus, itu kuantum. Khalid bin Walid, panglima yang tak terkalahkan, diganti pada saat memimpin perang. Beliau berterima kasih kepada Umar bin Khattab, karena kalau itu terus terjadi, boleh jadi dia didewa-dewakan, dipuja-puja, dan dia tergelincir sebagai manusia biasa. Ada kesombongan dalam dirinya. Memang saya hebat, tidak pernah kalah. Nah, kalau itu yang terjadi, habis seluruh amal-amal kebaikan. Dan lihat Umar bin Khattab, Khalid bertanya juga begitu pulang, wahai saudaraku, kenapa kamu ganti saya? Kamu, namamu sudah dipuja, puji banyak orang. Saya khawatir iblis, setan laknatullah, menggelincirkan niatmu. Lalu Khalid bin Walid memeluk, wahai saudaraku, terima kasih. Engkau memikirkan bukan hanya kejayaan saya di dunia, tetapi keselamatan di akhirat pun kamu pikirkan. Indah sekali. Nah, selesai nih saya. Selesai Pak ya. Padahal materinya belum masuk Pak pimpinan. Saya kasih satu saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada pernah video yang viral, video kecil yang viral pendek yang viral. Ada ibu yang datang ke kebun binatang. Saya yakin di antara kita ada yang pernah lihat. Datang ke tempat pemeliharaan binatang buas itu, lalu dia pukul pagarnya. Lalu singa besar yang sudah besar itu menoleh. Begitu lihat ibu itu, dia lari kencang-kencang. Lalu ibu itu memasukkan tangannya di antara terali-terali, dan singa itu juga mengeluarkan tangannya dan mengelus, akan rindu sekali. Setelah saya telusuri, ternyata bayi singa ini di Kolombia. Ya, itu di Kolombia tempatnya. Ternyata bayi singa ini waktu kecil dipelihara sampai besar. Setelah agak besar, oleh jawatan peternakan di sana tidak mengizinkan ada warga yang memelihara binatang buas, maka diambil dan dimasukkan. Lama tidak bertemu. Ya, setelah bertemu, binatang itu sudah besar, tetapi dia masih tetap mengingat. Jadi dua intinya. Apa? Kepala kelahiran berapa kita? 36. Berarti saya tua. Jadi Adinda pun yang saya sangat cintai, pimpinan yang dirindukan kalau memiliki dua ini, memiliki kasih sayang dan ketulusan. Kalau mau dicintai oleh siapapun lingkungan kerja kita, kasih sayang yang tulus, kasih sayang tak bertepi, maka kita tidak akan dibatasi dengan waktu kita bertugas, tetapi persaudaraan dan keindahan itu terukir. Begitu ketemu dengan, wah saya anaknya, bapak dulu itu luar biasa, Pak. Ini yang indah. Miliki dua ini. Dalam Islam, teman-teman kita di agama-agama yang lain mungkin intinya kasih sayang dan seterusnya. Dalam Islam itu tidak kurang. Irhamu akhlal ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangi apa yang ada di muka bumi, niscaya yang di langit akan sayang kepadamu. Sayangi apa yang ada di muka bumi, niscaya yang di langit akan sayang kepadamu. Tidak hanya kepada manusia, ya apalagi kepada manusia. Kalau kita miliki itu kasih sayang yang mengayomi dan cinta yang tulus, ikhlas, maka kebersamaan kita tidak dibatasi oleh masa jabatan,
bahkan tidak dibatasi dengan usia biologis kita, itu akan berkelanjut dan nama kita ya, tidak tertutup kemungkinan. Ada yang sangat serius dan sangat terdini lalu kemudian mengusulkan gedung ini, pertemuan ini kita namakan gedung kepala pelabuhan kita. Kalau disetujui bisa diusung, dan itu bukan harapan yang mau diberi nama, tetapi kristalan cinta yang beliau tebar, yang dirasakan oleh orang-orang yang datang kemudian, yang kemudian membuhul menjadi sesuatu yang berprasasti untuk dikenal. Kan banyak begitu sekali. Sudah mati, tapi namanya terus mengilhami.